Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih cuaca hati teman-teman hari ini? Semoga selalu bahagia ya. Oh iya, sebelum kita mulai belajarnya, don't forget to say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira apa aja nih yang akan kita bahas hari ini? Yuk kita lihat bareng-bareng. Yang akan kita bahas saat ini tentang lintasan Euler dan sirkuit Euler. Pertama, kita akan membahas apa itu lintasan Euler. Lintasan Euler adalah lintasan yang melalui setiap sisi di dalam graf tepat satu kali. Jadi konsepnya itu dia harus memenuhi definisi lintasannya itu sendiri dulu, yaitu dia tidak kembali ke simpul asalnya. Lalu tambahannya untuk lintasan Eulernya adalah dia harus melalui setiap sisinya di dalam graf tepat satu kali. Tidak boleh ada yang melewati lebih dari satu kali. Kemudian graf yang mempunyai lintasan Euler disebut graf semi Euler. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari lintasan Euler. Nah, tapi sebelumnya, apakah graf ini memiliki lintasan Euler? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Sekarang kita bahas contoh soal graf pertama. Misalkan simpul awalnya kita berangkat dari simpul 3. Lalu apakah kita dapat menemukan lintasan Euler dari simpul 3 ini? Ya, kita lihat ya. Berangkat dari simpul 3 lalu ke simpul 1, simpul 1 ke simpul 2, simpul 2 ke simpul 3, simpul 3 ke simpul 4, dan simpul 4 ke simpul 1. Bisa kita lihat di sini bahwa graf tersebut termasuk ke dalam lintasan Euler. Mengapa begitu? Karena berangkat dari simpul 3, tapi dia tidak kembali ke simpul 3-nya lagi, dan setiap sisinya dikunjungi tepat satu kali. Menurut teman-teman, apakah masih ada kemungkinan arah lintasan Euler yang lain? Ya, kita coba ya. Sama dengan yang tadi, misalkan kita berangkat dari simpul 1, dari simpul 1 ke simpul 4, dari simpul 4 ke simpul 3, dari simpul 3 ke simpul 1, dari simpul 1 ke simpul 2, dari simpul 2 ke simpul 3. Wah, ternyata kemungkinan kedua ini termasuk atau memiliki lintasan Euler loh. Di sini kita bisa lihat ada beberapa yang mengunjungi simpulnya lebih dari satu kali. Contohnya pada lintasan Euler yang pertama, simpul 3 dan simpul 1 dikunjungi 2 kali. Nah, hal tersebut dibolehkan. Yang penting, dalam konsep lintasan Euler, yang hanya diperbolehkan dikunjungi satu kali adalah sisinya, bukan simpulnya. Selanjutnya contoh graf yang kedua. Sama seperti yang tadi, kita misalkan berangkat dari simpul 1. Dari simpul 1 kita berangkat ke simpul 2, dari simpul 2 ke simpul 4, dari simpul 4 ke simpul 6, dari simpul 6 ke simpul 2, dari simpul 2 ke simpul 3, dari simpul 3 ke simpul 6, dari simpul 6 ke simpul 5, dari simpul 5 ke simpul 1, dari simpul 1 ke simpul 3, dan simpul 3 ke simpul 5. Nah, graf ini juga masuk ke dalam lintasan Euler. Gimana teman-teman, sudah paham belum? Kalau sudah paham, teman-teman bisa mencari kemungkinan arah lintasan Euler yang lain dari gambar graf ini ya. Selamat mencoba. Selanjutnya akan dibahas mengenai sirkuit Euler. Sirkuit Euler adalah sirkuit yang melalui setiap sisi di dalam graf tepat satu kali dan kembali ke simpul asalnya. Perbedaan dengan lintasan Euler sebelumnya adalah dalam sirkuit Euler ini simpul asalnya akan menjadi simpul tujuannya. Namun untuk konsepnya sama seperti lintasan Euler, yaitu dengan melewati setiap sisi tepat satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler. Selanjutnya contoh sirkuit Euler.
Pada gambar pertama, misalkan kita mulai dari simpul 1, 2, 3, 4, 7, 3, 5, 7, 6, 5, 2, 6, 1. Kenapa bisa dibilang sirkuit Euler? Karena dia kembali ke simpul asalnya dan melewati setiap sisi tepat satu kali. Begitu pula pada contoh gambar kedua, simpul asal dimulai dari simpul A dan kembali ke simpul A. Ini merupakan contoh graf yang tidak memiliki lintasan atau sirkuit Euler. Dikatakan tidak memiliki lintasan atau sirkuit Euler jika kita uji coba menggunakan lintasan Euler, maka setiap sisi melewati lebih dari satu kali. Begitu pula dengan sirkuit Euler. Sedangkan syarat lintasan atau sirkuit Euler hanya melewati sisi sebanyak satu kali. Dengan begitu, graf tersebut dikatakan tidak memiliki lintasan atau sirkuit Euler. Selanjutnya akan dibahas tentang teorema graf tak berarah. Yang pertama, graf tidak berarah memiliki lintasan Euler atau graf semi-Euler jika dan hanya jika terhubung dan memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Dalam pernyataan teorema tadi, ekuivalen dengan dua pernyataan berikut. Yang pertama, jika G adalah graf semi-Euler, maka G memiliki tepat dua titik yang berderajat ganjil. Yang kedua, jika G memiliki tepat dua titik yang berderajat ganjil, maka G adalah graf semi-Euler. Untuk pembuktiannya, kita menggunakan graf yang memiliki simpul 5. Untuk dua simpul harus memiliki derajat ganjil dan sisanya adalah derajat genap. Maka di simpul 1, 3, dan 4 memiliki derajat 2, sedangkan di simpul 2 dan 5 memiliki derajat 3. Gambar graf tersebut Jadi, graf tersebut sudah ekuivalen dengan pernyataan teorema. Kita tentukan lintasan Euler dari graf tersebut. Dimulai dari simpul 2, simpul 2 ke simpul 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 1, dan 1 ke 5. Maka terbukti bahwa graf tersebut memiliki lintasan Euler karena tidak kembali ke simpul awal dan setiap sisi hanya dilewati sebanyak satu kali. Teorema selanjutnya berbunyi graf tidak berarah G adalah graf Euler atau memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpul berderajat genap. Pernyataan dari teorema tersebut ekuivalen dengan dua pernyataan berikut. Yang pertama, jika G adalah graf Euler, maka tiap-tiap titik di graf G mempunyai derajat yang genap. Yang kedua, jika tiap-tiap dari G memiliki derajat yang genap, maka G adalah graf Euler. Untuk pembuktiannya, kita memiliki sebuah graf yang bersimpul 6. Setiap simpul memiliki derajat genap. Di simpul 1, 3, dan 5 memiliki derajat sebanyak 4. Sedangkan di simpul 2, 4, dan 6 memiliki derajat genap yaitu 2. Kita buktikan apakah graf tersebut memiliki sirkuit Euler. Dimulai dari simpul 1 ke simpul 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 3, 3 ke 1, 1 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 1. Terbukti bahwa graf tersebut memiliki sirkuit Euler karena kembali ke simpul awal dan setiap sisi hanya dilewati sebanyak satu kali. Selanjutnya, teorema graf berarah. Yang pertama, graf berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama. Kita lihat pada gambar graf berarah Euler, setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Kita buktikan
dengan menggunakan sirkuit Euler. Dimulai dari simpul A ke G, G ke C, C ke B, B ke G, G ke E ke D, D ke F ke A. Maka graf tersebut merupakan graf berarah Euler karena dimulai dari simpul A dan kembali ke simpul A, dan setiap sisi hanya dilewati sebanyak satu kali. Yang kedua, graf G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama, kecuali dua simpul yang pertama memiliki derajat keluar satu lebih besar derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk satu lebih besar dari derajat keluar. Pada gambar graf berarah semi-Euler, diketahui bahwa di simpul D memiliki derajat keluar lebih banyak daripada derajat masuk, sedangkan di simpul B memiliki derajat masuk lebih banyak daripada derajat keluar. Maka kita buktikan menggunakan lintasan Euler. Dimulai dari simpul D, D ke A ke B, B ke D, D ke C, C ke B. Terbukti bahwa graf tersebut merupakan graf berarah semi-Euler karena tidak kembali ke simpul awal dan setiap sisi hanya dilewati sebanyak satu kali, serta memiliki dua buah simpul. Yang pertama, simpul D dengan derajat keluar lebih banyak daripada derajat masuk, dan simpul B memiliki derajat masuk lebih banyak daripada derajat keluar. Gambar yang terakhir merupakan graf bukan keduanya, dikarenakan pada simpul C hanya memiliki derajat masuk saja, tidak memiliki derajat keluar. Sekian untuk materi kali ini. Ada yang masih bingung? Coba ditonton ulang lagi ya videonya. Oke, see you next time. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa bahagia ya.